Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Izin Ibu mengganggu waktunya sebentar. Oke, silakan. Kira-kira Ibu ada waktu nih Bu? Tentu ada. Oke baik. Ini izin sebelumnya. Ini terkait tugas kami pada CGP Angkatan 11 yaitu di demonstrasi kontekstual tentang dilema ITK. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu nih tentang kasus-kasus dilema ITK yang ada di sekolah kita. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih. Bersedia Ibu? Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu sebelumnya. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu. Salah satunya yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus ya yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Karena di sekolah itu merupakan tim, ya, kerjasama tim. Untuk kasus dilema etika dan bujukan moral itu saya mengamati secara langsung permasalahan yang ada setelah mendapatkan laporan dari Bapak Ibu guru yang tentunya sudah ada di lapangan di dalam proses pembelajaran. Karena seperti yang kita ketahui di sini kita kan setiap bulannya minimal ya 1 sampai 2 kali kita mengadakan diskusi terkait perkembangan peserta didik, perkembangan siswa kita. Ketika diskusi, Bapak Ibu guru menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, mulai dari etika, perkembangan ketercapaian pembelajaran, perilaku dan sebagainya. Berdasarkan diskusi kita, tentu saya langsung mengadakan pengamatan, didapati hasilnya, kita diskusi lagi tindak lanjutnya seperti apa. Diskusi kecil dulu bersama tim kesiswaan terkait permasalahan yang didapati, kemudian kita diskusi besar bersama Bapak Ibu guru yang ada di dalam satuan pendidikan kita, seperti itu. Itu berarti kita intinya kita saling diskusi bersama tim, iya, ya, baik tim inti maupun seluruh guru. Iya, tim bersama, ya. Baik, terima kasih. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana saya menjalankan kasus-kasus yang berhubungan dengan kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung kebajikan? Seperti yang disampaikan tadi, seandainya di fakta di lapangan itu didapati permasalahan ya dilematika atau bujukan moral tadi sudah diidentifikasi, kita mengadakan tindak lanjut. Sudah tentu kita mengadakan komunikasi bersama orang tua. Bersama orang tua kita mencari kesepakatan. Oke, sebelum tidaknya ke saya dulu, tetapi melalui jenjang. Kita di sini kan punya tim. Pertama kali dari yang terendah dulu guru mata pelajaran bersama wali kelas. Wali kelas jika tidak bisa terselesaikan bersama guru BK, bahkan bersama wakil kesiswaan dan tim kesiswaan. Jika permasalahan tidak terselesaikan, tentunya saya juga ikut bersama menyelesaikan bersama orang tua. Seperti contoh ya, ada kasus anak kita yang tidak datang ke sekolah, itu cukup lama ya, di dalam hampir mau 1 bulan. Ini sudah diantisipasi sama wali kelas. Wali kelas sudah menghubungi orang tua, bukan hanya secara tertulis surat peringatan atau surat panggilan untuk komunikasi orang tua datang ke sekolah, tetapi juga melalui kunjungan home visit. Didapati anak kita tidak datang ke sekolah itu karena memang menjadi tulang punggung keluarga. Ini kasus yang kita dapat. Kita sekolah kan ini dilema jadinya nih, ya, dilema kita. Kalau ikut aturan, berarti anak ini sesuai aturan tentu tidak kita pindahkan, nanti tidak bisa bersekolah lagi di sekolah kita. Tetapi alasan anak ini tidak ke sekolah karena menjadi tulang punggung keluarga. Orang tuanya memang tidak bisa untuk mencari nafkah. Ya kita jadi carikan solusi, ya. Anak ini kita kasih dispensasi, kita bujuk, ngadakan bujukan moral, kita minta anak ini datang ke sekolah lagi. Seperti itu. Ya. Oke, baik, berarti kita saling koordinasi dengan wali murid Bu ya. Oke, jelas tuh. Saling koordinasi dengan wali murid, kemudian penanganannya secara berjenjang. Oke, baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya komunikasi yang handal dulu. Ya, tanpa komunikasi kita tidak tahu alasan atau penyebabnya yang terjadi di sekolah. Baik itu kasus yang ada di lingkungan peserta didik ya,
atau kasus yang terjadi di guru atau tendik. Komunikasi langkah-langkahnya. Kita lihat fakta di lapangan seperti apa, setelah didapati kita amati. Kita amati, kita cari tahu, kita telusuri. Telusuri bisa telusuri tadi melalui jenjang ya, melalui jenjang. Tapi jika itu peserta didik, tapi jika itu kasusnya didapati oleh guru pelakunya, dalam arti permasalahan oleh guru, saya langsung untuk menanganinya. Setelah itu kita adakan komunikasi. Komunikasi, mencari tahu kenapa kasus ini terjadi, alasannya apa, kita lakukan tindak lanjut dan mengadakan perbaikan dan komunikasi lebih intens lagi. Berarti Seperti itu. intinya komunikasi dari semuanya, Bu, Iya, ya. betul. Oke, komunikasi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 Etika ini, Bu? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan ini, kalau kita ya biasanya kenali dulu baru bertindak, ya. Kenali dulu baru bertindak. Kenapa? Kadang-kadang kasus atau situasi ini terjadi ada penyebabnya. Ya, kita kenali. Bertindak itu tidak langsung gegabah. Telusuri semuanya, penyebabnya. Jalin atau bangun komunikasi. Duduk bersama, cari solusi yang kedua belah pihak, mau itu peserta didik ataupun guru, mempunyai tujuan yang sama, terselesaikan masalahnya. Seperti itu. Berarti kita harus mencari titik terangnya terlebih dahulu, dikenali dulu, Bu, ya. Dikenali, kemudian baru kita bertindak, dan bertindaknya pun bertahap, Bu, ya. Benar-benar. Hal-hal apa saja nih, Bu, yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 Etika? Yang menjadi tantangan yang dialami kalau untuk peserta didik, hal yang sedikit sulit ya, karena sama-sama kita ketahui kawasan atau wilayah kita memang ekonomi orang tua kita, anak-anak kita itu menengah ke bawah. Yang notabene tentu pendidikannya juga ya ke bawah lah ya. Merubah mindset mereka kalau anak itu memang pendidikan itu penting untuk anak mereka. Kadang-kadang kita sulitnya di sana, mengajak mereka untuk sepakat bersama kalau hari-hari belajar itu memang tujuan anak itu untuk belajar. Tetapi mungkin mereka punya pemikiran sendiri, sehingga ada anak kita yang memang tidak sekolah, tidak datang ke sekolah, tidak belajar karena memang harus membantu orang tuanya. Dan itu diiakan orang tua. Jadi tantangan kita untuk peserta didik menyamakan persepsi, ya, merubah mindset orang tua. Karena di sini pendidikannya menengah ke bawah. Kalau kasus untuk guru, ya dilemanya atau tantangan di sini kadang-kadang membawa guru ini untuk menyepakati tujuan pendidikan awal ini yang agak sedikit sulit. Contoh kasus ya, seandainya ada guru itu tidak datang dengan alasan sakit gitu kan, 1 kali 2 kali oke gitu. Kadang-kadang kita memberi izin sekali memang toleransi ya, toleransi. Tapi untuk yang kesekian kalinya kadang-kadang ada guru yang menganggap kan ibu ini toleransi. Itu yang agak sulit bagi kita. Menyamakan persepsi dengan guru, tapi membawa guru itu untuk ini loh tanggung jawab saya. Kadang-kadang harus berada di tengah-tengah, membalanskan posisi sebagai untuk keluarga dan sebagai guru yang dinantikan anak di dalam kelas, seperti itu. Oke, baik. Berarti ada 2 di sini yang menjadi tantangan. Yang pertama peserta didik, yaitu tentang kesepakatan bersama dan menyamakan persepsi. Kemudian tantangan yang kedua yaitu bersama rekan guru, yaitu menyepakati tujuan awal pendidikan, berarti. Iya. Ibu, kemudian Bu, pertanyaan saya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 Etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur seperti yang Ibu jalankan? Untuk kasus yang terjadwal, ini rata-rata ini tidak terjadwal ya. Karena kasus ini di luar dugaan, di luar keinginan. Jika kasus ini terjadi di sekolah, kita sering membahasnya itu di dalam rapat bersama Bapak Ibu GTK, perkembangan siswanya. Di situ itu muncul,
Walaupun sebelum rapat itu sudah tahu nih beberapa permasalahan, tetapi kita cara menangani itu berjenjang ya. Kita berjenjang dan biasa itu tidak terjadwal dalam arti karena kasus ini tidak ada yang menjadwalkan kasus, tidak ada yang menginginkan. Jadi ketika ada kasus, kita duduk bersama, kita cari penyelesaiannya dalam arti siapa-siapa yang terkait dalam permasalahan ini, seperti itu. Oke, berarti tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian ini, Bu, ya? Tidak. Tetapi kalau home visit, kita punya aturan. Kalau seandainya anak tidak hadir ke sekolah, ya kita kasih waktu. Kalau seandainya tidak hadir dari 1 sampai 5 hari, itu alfa, itu kita kasih SP1. Kita lihat, ya sesudah itu 1 minggu sampai 1 sampai 2 minggu, itu kita layangkan lagi surat panggilan kedua SP2. Kalau itu terjadwal, cara menangani kasus yang ada secara tertulis seperti itu. Baik, berarti ada 2 yang di sini, ada yang tidak terjadwal itu misalnya terjadi kepada sesama rekan guru, kemudian apabila itu terjadi seperti absensi terhadap siswa, itu baru kita layangkan sesuai yang terjadwal seperti SP1 dan seterusnya, Bu, ya. Oke, betul. Oke, baik, Ibu. Kemudian pertanyaan saya lagi, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Yang membantu dalam mengambil keputusan karena kita kerja sama tim, tentu jelas. Tim sangat membantu menyelesaikan kasus ini. Guru mata pelajaran, Bapak Ibu guru, kemudian wali kelas tentunya, guru BK, wakil kesiswaan, dan tim itu orang-orang yang berada bersama ketika menyelesaikan masalah. Tapi jika masalah itu sudah urgent dan top, ya sudah tinggi masalahnya, ya masalah baru kita selesaikan dan saya sendiri turun tangan untuk mengambil keputusan seperti itu. Berarti semua warga sekolah itu terkait dalam penyelesaiannya. Iya, betul. Kemudian kolaborasi lah intinya. Benar-benar. Oke, Bu, satu pertanyaan saya yang terakhir nih, Bu. Oke. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu apa kira-kira? Pelajaran yang didapati yaitu untuk suatu permasalahan, jalin komunikasi atau bangun komunikasi, sehingga kita bisa tahu alasan dan penyebabnya dan tindak lanjut yang akan kita lakukan. Seperti itu. Oke. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Sama-sama, Pak. Karena jawaban Ibu yang terakhir ini tetap intinya pada semuanya dirangkum, yaitu tetap pada bangun komunikasi. Benar. Agar semuanya bisa terjalin dengan baik. Benar. Ibu, terima kasih banyak atas waktunya sudah mau berdiskusi dengan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga ya ada wawancara. Terima kasih, Bu. Semoga jawaban-jawaban Ibu bisa memberikan motivasi dan semangat untuk saya ke depannya, supaya saya juga bisa memimpin nantinya seperti yang Ibu jalankan saat ini. Amin. Tetap semangat ya. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Izin, Bu, ini terkait tugas tentang pengambilan keputusan tentang demokrasi kontekstual, pengambilan keputusan yang ada di sekolah kita masing-masing. Kira-kira boleh tidak, Bu, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait pengambilan keputusan tersebut nih, Bu. Ibu ya, izin Ibu, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Selama ini kan kalau kami dilemanya itu karena posisi sekolah saya jauh. Kemudian kondisi alam saat ini kan pasang ya, air pasang, buaya banyak, sehingga guru-gurunya tidak hadir gitu ya. Tidak hadir, saya jadi serba salah nih kan. Kalau mau dibilang boleh, sudah menyalahi aturan dinas. Tapi mau dibilang tidak, saya juga bingung, kondisinya ke sana tuh memang bahaya, resiko tinggi. Jadi buat saya itu bingung. Akhirnya
ketika kemarin memang pasang besar karena kebetulan pada saat itu buaya sudah sampai di halaman sekolah, maka ya seperti Bapak bilang tadi, terpaksa dengan bujukan ini ya. Akhirnya saya memutuskan untuk memang mengistirahatkan sekolah untuk 2 hari karena memang air pasangnya tinggi, buayanya rame, banyak. Memang tahun ini banyak sekali buayanya. Akhirnya ya saya memilih untuk ya ikut tadi lah, karena memang memandang resiko terbesarnya nanti ya kan ke murid, ke guru gitu. Berarti memang karena kondisinya memang seperti itu berarti itu ya, makanya ketika pengambilan keputusan itu kita juga memperhatikan kondisi yang terjadi pada lingkungan sekitar Bu. Oke, baik. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sama benar ya. Iya Bu. Kalau sama-sama benar, misalnya seperti ANBK kemarin. Iya. ANBK kami itu kan di sana tidak ada jaringan listrik, kemudian juga tidak ada sinyal. Jadi akhirnya kami harus ke SD 17 dengan pompong Pak ya. Jadi dilema apa tadi? Dilema ini Bu, yang pengambilan keputusan di sekolah jika kasus itu benar-benar sama-sama benar Bu, Sama-sama benar ya. Sama-sama benar. Jadi atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalam. ya, itu tadi. Ketika saya harus bawa murid ke SD 17, ini kan keputusan untuk membawa anak udah benar. Akhirnya tapi kondisi keuangan juga nih, karena ketika kita membawa anak ke sana otomatis biaya transportasi harus kita tanggung, karena ekonomi masyarakat di sana memang di bawah ini sih, di bawah garis kemiskinan gitu ya. Bahkan pakaian saja mereka ada yang tidak seragam, ada yang tidak seragam. Ya itu tadi benar, mungkin benar yang saya lakukan dengan membawa anak, berarti ANBK tadi bisa terlaksana. Tapi benar juga kalau seandainya pada saat itu kan baru simulasi, saya seharusnya tidak dulu karena biayanya bisa digunakan pada saat ANBK yang benarnya. Simulasi. Tadi kan baru simulasi ya. Akhirnya saat ini saya kebingungan sendiri nih untuk menutupi dana BOS yang nantinya akan dipakai lagi untuk ANBK lah. Karena di dalam anggaran ARKAS itu hanya ditanggung itu hanya untuk ini kan, teknisi, proktor, pengawas, kemudian konsumsinya saja. Budgetnya yang terhitung 2 jutaan, sementara ketika saya membawa anak-anak sekali berangkat aja kemarin sudah hampir 1,8 juta. Jadi ketika nanti terlaksana lagi otomatis sudah ini ya hampir 3 juta lebih, jadi saya harus tanggung gitu. Ya betul, berarti sama-sama kita harus lihat kondisi realnya juga Iya, Bu ya. benar keputusan saya, Iya, tapi betul. ya seandainya saya tidak, kan baru simulasi ya. Betul. Seharusnya kan bisa saya tunda. Sementara yang ANBK benar besok kan itu memang lebih penting. Iya. Oke, baik Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Untuk yang untuk yang kegiatan yang seperti Ibu sebutkan tadi, langkah-langkah yang Ibu ambil itu biasanya seperti apa? ya itu tadi, akhirnya ketika saya bingung nih bagaimana menutupinya, akhirnya saya rembuk dengan wali murid. Seperti apa harus, karena kan ANBK harus tetap terlaksana nih, tapi dana sudah terlanjur terpakai di simulasi. Akhirnya kami buat sepakat bahwa untuk transportasi sekolah menanggung, tapi untuk makan selama 2 hari di SD 17 itu dilimpahkan ke orang tua dengan membawa beras, membawa telur, cabai, jadi guru saja nanti yang memasakkan. Jadi tidak kayak yang simulasi kemarin berat ditanggung sendiri gitu. Berarti ini Bu ya, berarti kita juga saling kolaborasi dengan wali murid Bu ya. Oke, berarti kolaborasi.
Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Nah, etika ya. Iya. Yang hal-hal yang saya lakukan sih, saya lebih kepada melihat kondisi sih. Kondisinya seperti apa, misalnya kalau saya mungkin tadi seperti ketika saya memutuskan untuk anak AMB ikut simulasi AMBK ya, saya pikirkan juga nanti dampak keuangannya bagaimana ya, gitu. Tidak gegabah lagi lah gitu. Jadi melihat kondisi Bu, yang melihat kondisi dan tidak gegabah dalam pengambilan keputusan Bu ya. Oke, baik. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ITK ini? Tantangannya ya, itu tadi loh Pak, karena tidak semua bisa menerima orang tua. Kadang sebagai ada orang tua yang kan sudah ada dana bos, padahal dana bos itu kan sudah ada aturannya, sudah ada juknisnya, nggak bisa semua kita gunakan karena di dalam juknis bos itu tidak ada transportasi untuk anak ya kan. Akhirnya terpaksa kita mengadakan itu tadi yang menjadi tantangan juga saya. Tidak semua menerima Bu ya apa yang kita putuskan. Oke. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyesuaian kasus dilema ITK Bu? Biasanya saya untuk mengetahui ini permasalahan dulu, saya buka ruang ngobrol bersama, minimal itu saya ambil 1 bulan sekali. Biasanya ceritakan ayo permasalahannya apa, kita cari solusinya seperti apa yang baik. Karena pendidikan orang dewasa ini kan tidak bisa seperti kita mendidik anak-anak nih. Harus kamu mau ikut apa yang saya mau, enggak gitu. Tapi ayo kita berjalan sesuai dengan mau kita bersama, cari jalan keluar yang bersama lah. Ya, baik. Kemudian ada 2 pertanyaan lagi nih Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK ini Bu? Yang mempermudah sebenarnya ya masukan-masukan dari rekan-rekan guru. Itulah yang membantu saya sih menurut saya. Ketika saya mungkin buntu dengan apa yang mau saya ambil keputusannya, saya lebih ke kolaborasi, saya tanya kepada rekan lain ini harusnya seperti apa ya gitu. Nah, dengan grup-grup WA di sekolah itu tadi kita gunakan seperti itu. Berarti pada sesi ini berarti Ibu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru berarti Bu ya? Iya. Oke Bu. Baik Bu, ada pertanyaan yang terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema ITK ini? Saya lebih kepada melihat kondisi orang lain gitu. Ketika saya membuat kebijakan, keputusan, saya nggak mau ego saya sendiri gitu. Tapi saya lebih kepada ini, kalau saya buat keputusan ini bagaimana ya dampaknya dengan orang lain gitu. Kemudian bagaimana juga dampak dengan lingkungan nantinya, bagaimana dampak dengan keuangan nantinya, dan bagaimana tentunya dampak untuk diri saya sendiri. Berarti di sini kondisinya Ibu tidak memikirkan kondisi pribadi, tetapi Ibu memikirkan dampak ketika Ibu mengambil keputusan itu, dampaknya kepada orang lain itu seperti apa gitu ya. Baru setelah Ibu memikirkan dampak kepada orang lain, baru Ibu memikirkan di akhir sesi itu dampak yang Ibu dapatkan Bu ya. Oke baik, Ibu Musni, terima kasih banyak nih Bu sudah mau bertukar pikiran dengan saya. Semoga jawaban-jawaban yang Ibu berikan ini bisa menambah wawasan saya nantinya dan bisa menjadi pengalaman yang lebih baik lagi untuk saya ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bu ya. Iya Pak. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam